hari Minggu adik-adik semua. Kak Putri apa kabar? Puji Tuhan baik. Bunda Lupi apa kabar? Puji Tuhan Kak, luar biasa. Nah, tetap semangat dan sukacita. Betul sekali Bunda. Nah Bunda Lupi, hari ini ada yang beda nih. Kira-kira adik-adik sadar gak ya? Apa ya Kak kira-kira yang beda? Kira-kira apa ya? Nah adik-adik, hari ini Kak Putri dan Bunda Lupi memakai baju adat daerah. Dalam rangka apa Kak Putri? Ya, kita hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Hari Jumat kemarin Kak Putri ya. Betul sekali Bunda. Nah anak-anak, jadi ibadah hari Minggu ini kita rangkaikan dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Nah karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Nah anak-anak semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 257 baitnya yang pertama yang judulnya apa Kak? Ku nyanyi senang. Pakai gerakannya ya. Anak-anak, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Hanya karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beribadah pada hari Minggu ini, walaupun masih secara streaming. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Tuhan juga memberkati Bunda Kakak Layan kami yang bertugas pada hari Minggu ini. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitabnya, buku catatan dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat 25 ayat 1-7 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Bajem Negara, yaitu Adik Stewart Julio Kuhon. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan bait yang pertama. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan. Tuhan berkati kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa meresapi firman Tuhan tersebut dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentunya adik-adik masih semangat dan sukacita. Walaupun masih di ibadah online. Hari Minggu ini pembacaan Alkitab kita akan terambil dari Kitab Imamat 25 ayat yang ke-1 sampai 7 yang akan dibacakan oleh teman kita Stewart Julio Kuhon dari Bajem Negara. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penilaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini sebelum Bunda Tina bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul Bersyukur atas tanah, Bunda mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang pagi ini sudah makan? Hayo, angkat tangannya kalau sudah makan pagi. Makan apa saja tadi? Oh, ada yang tadi makan bubur, nasi goreng, sereal, ada yang minum susu, juga makan roti. Wah, banyak macamnya ya adik-adik. Nah, Bunda Tina mau tanya nih, bubur, nasi goreng, sereal, roti, asalnya dari mana ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, itu semua asalnya dari tanaman loh. Nasi dan bubur yang adik-adik makan itu berasal dari tanaman padi, sedangkan sereal dan roti dari tanaman gandum. Bahkan kalau kita minum teh manis, itu juga berasal dari tanaman loh. Karena gula terbuat dari tebu. Teh yang biasa adik minum terbuat dari tanaman teh. Susu sapi yang biasa adik-adik minum itu juga sapinya mendapat sumber makanannya dari tanah loh adik-adik. Bahkan adik-adik yang suka ayam goreng, ayam juga mendapat makan dari tanah. Karena ayam makan biji-bijian yang berasal dari tanah juga. Ayam makan padi atau kadang-kadang dikasih sayuran yang dipotong kecil-kecil. Wah, ternyata banyak juga ya kebaikan dari tanah itu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bangsa Israel saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Apa itu tahun Sabat, Bunda? Tahun Sabat adalah tahun di mana bangsa Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun agar tanah bisa beristirahat. Supaya apa ya? Kok tanahnya disuruh istirahat? Supaya kandungan mineral baik di dalam tanah bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah bisa terjaga. Adik-adik, tahun Sabat juga mengingatkan manusia untuk mau merawat tanah. Karena tanah adalah pemberian Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita adik-adik. Baik itu manusia, hewan, burung-burung, dan lain-lain yang hidup di dunia. Jadi kita nggak boleh merusak tanah. Kenapa ya kalau tanah rusak, Bunda? Kalau tanah rusak dan tidak subur lagi, nanti tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dan akibatnya manusia, hewan, makhluk-makhluk yang ada di bumi akan kelaparan. Kasian kan? Bahkan bisa meninggal kelaparan. Karena itu Tuhan mau mengingatkan kita manusia untuk memelihara dan merawat tanah sebagai bentuk rasa syukur kita adik-adik. Nah,
Bunda mau kasih contoh nih adik-adik, kakak bunda semua kalau capek kan harus istirahat dulu sebentar agar adik-adik, kakak dan bunda bisa pulih dan segar kembali. Demikian pula tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara adik-adik merawat tanah sebagai rasa syukur? Nih, Bunda kasih tahu nih contohnya. 1. Membantu mama, papa menyiram tanaman di rumah, kebun, pekarangan, atau tanaman yang ada di pot-pot agar tanaman bisa segar kembali dan bertumbuh. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, memisahkan sampah dari daun, ranting, atau sampah-sampah yang basah lainnya dengan sampah plastik. Kenapa ya Bunda? Kok dipisah? Karena sampah plastik tidak bisa membusuk di dalam tanah, makanya harus dipisahin. Nanti sampah plastik ini akan diolah kembali adik-adik menjadi apapun, bisa jadi mainan plastik atau yang lainnya. Nah, kalau sampah daun bisa jadi pupuk adik-adik yang bisa menyuburkan tanah. Jadi, kalau ada sampah plastik, adik-adik harus pisahin ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Aktivitas kita hari ini, Bunda mau membacakan puisi untuk adik-adik ya. Para petani di pematang sawah menanam padi hingga lelah. Tanah yang subur menghasilkan bibit yang unggul. Hasil padi para petani siap dipikul. Demikian cerita firman Tuhan dan aktivitas kita hari ini adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan Bunda Layan. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan ya Kak Putri ya? Betul sekali Bunda. Ya, anak-anak bisa minta tolong kepada papa, mama, atau bisa juga ke kakak-kakaknya yang ada di rumah ya Kak, Iya, betul Bunda. untuk membuat Menyiapkan aktivitas itu, bahan-bahannya. untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366 baitnya yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Pakai gerakan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, tanahnya luas, gunungnya megah, menghijau padam bukit bermegah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Luki. Ya anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama tadi Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi. Kiranya Tuhan membimbing kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bahkan lurah ataupun klien Banjar kami Tuhan. Sehingga pemerintah kami boleh menjalankan pemerintahan dengan baik, boleh menjalankan pemerintahan dengan adil, dan boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk virus corona yang sampai saat ini belum juga selesai Bapak.
Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh satgas-satgas, oleh para tenaga kesehatan. Tuhan berkati segala upaya agar virus corona ini boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, secara khusus untuk gereja kami Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kami, secara khusus PKPA yang ada di gereja Maranatha ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk orang tua anak layan yang saat ini Tuhan mungkin banyak yang terdampak akan virus corona ini Bapa. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, atau bahkan ada yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati mereka, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa untuk anak layan kami yang mulai memasuki tahun ajaran baru Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak layan kami dalam sekolah baru mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan yang bertugas pada hari Minggu ini. Demikian juga untuk pemain musik dan tim multimedia. Kiranya Tuhan berkenan akan pelayanan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini ada teman-teman kita dari Ranting Jetmani dan Efrata ya Kak? Betul sekali. Iya, mereka akan Mengisi membawakan pujian. pujian. Ya. Kita dengar sama-sama ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar.
mengasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur. Terkasih, persembahan yang tadi sudah anak-anak kumpulkan bisa dititip lewat papa dan mama ya Kak? Ya betul Bunda, dan bisa dibawa ke gereja nanti ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 366 bait yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan tolong berkati persembahan yang sudah kami siapkan dan akan bawa ke gereja ini, sehingga bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa membawa damai bagi orang-orang sekitar kami. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengucapkan Immanuel bersama-sama ya Kak. Kita hitung sama-sama Kak Putri ya. 1, 2, 3. Immanuel. Kak Putri, hari ini kan ada sesuatu yang beda menyambut Hari Anak Nasional. Nah, kemarin juga sudah dilakukan lomba ya Kak? Ya betul, lomba cover Kidung Ceria. Ya, pemenangnya sudah ada Kak? Sudah dong Bunda. Anak-anak penasaran nggak siapa sih yang menang? Kak Putri juga penasaran nih Bun, pengen tahu. Kita bacakan saja langsung ya Kak ya, pemenangnya. Betul, kita mulai dari mana Bunda ya? Kita mulai dari juara harapan 1. Oke, kira-kira siapa ya Bun? Siapa ya? Neng. Juara harapan 1 dari ranting Sharon.
Selamat untuk anak-anak yang menang dari Ranting Saron. Sekarang kita bacakan pemenang juara 3 ya Bun. Juara 3-nya spesial ya Kak? Nah spesial ini karena juara 3-nya ada 2 grup yang menang. Ada 2 grup. Kenapa bisa 2 Kak? Karena nilai mereka imbang Bun. Kelebihan dan kekurangannya ya, nilainya sama rata. Jadi seimbang sehingga Betul. Dewan Juri memutuskan bahwa 2 grup ini masuk sebagai juara 3. Grup apa aja Kak? Grup yang menang juara 3 adalah Dari Ranting Nasaret Bukit Zaitun. dan juga pemenangnya berikutnya adalah dari Ranting Maranatha. Selamat buat anak-anak dari Ranting Nasaret Bukit Zaitun dan dari Ranting Maranatha. Maranatha. Sekarang yang juara kedua siapa ya? Makin deg-degan gak nih? Makin deg-degan ya Kak? Iya Bunda. Makin bagus ini berarti. Dan juara ranting kedua dari Ranting Irene dan Ebenezer. Selamat buat Selamat, anak-anak yang adik-adik. menang. Nah, juara 1 ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Yang Bun. paling ditunggu-tunggu Kak. Siapa nih ya? kira-kira? Udah siap Ya. belum dengarnya? Siap ya Kak ya? Siap, Deg-degan Bunda. nggak Kak Putri? Deg-degan banget nih mau Deg-degan bacanya, nih. Bun. Juara 1 dari Ranting Getsemani dan Efrata. Selamat. Nah Kak Putri itu tadi juara-juaranya ya, pemenang-pemenangnya. Betul sekali, Bunda. Ya. Semoga dengan kegiatan kita hari ini ya Kak bisa menjadi semangat buat anak-anak kita, buat adik-adik kita untuk kegiatan-kegiatan PLKTA ke depannya. Iya ya, menjadi acuan agar semua adik-adik mau ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada ya, Bunda. Iya betul, walaupun hanya lewat virtual seperti sekarang, tapi nyatanya bisa berjalan dengan baik ya Kak. Betul. Adik-adik, kakak dan bunda mengucapkan terima kasih atas semangat adik-adik semua yang luar biasa. Tidak lupa juga kakak dan bunda mengucapkan terima kasih untuk kakak, bunda, dan yanda yang ada di ranting adik-adik. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk orang tua dari anak-anak layan semua yang bisa membantu kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Kak Putri, kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan ya Kak ya. Ya, betul, Sampai Bun. jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Ini